Hai semua, kali ini saya akan merangkum sebuah film sinetron Indonesia dan tanpa banyak bacot ria lagi, langsung saja kita eksekusi alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Di awal film, kita akan melihat seorang istri bernama Inem sedang marah-marah kepada suaminya. Dan suaminya kita sebut saja si Pinjol. Dan sang suami marah-marah lagi kepada istrinya karena disuruh kerja supaya mencukupi kebutuhan bulanannya. Ingat, kebutuhannya. Namun sang suami ini menepis hal itu karena sudah bosan bekerja. Loh, kok malas bekerja sih? Masih banyak pengangguran sana untuk mencari pekerjaan. Cuaks. Dan pinjol ini mencari akal supaya banyak uang tapi bisa dengan rebahan. Mana ada yang begitu, ngetuyul atau open BO kali ya. Rebahan tapi dapat cuan. Dan sang istri si Inem ini tetap sabar menghadapi suaminya dan malahan mendoakannya supaya cepat sadar. Semoga sikap Mas Randi bisa cepat berubah. Kemudian pinjol ini teriak-teriak dalam kamar mandi kayak lagi diazab di dalam kubur. Dan padahal itu cuma akal-akalannya saja supaya si pinjol ini tidak bekerja dan rebahan saja dan enggak kena ngomel-ngomel istrinya. Dan setelah dicek ke dokter ternyata si pinjol ini tak memiliki penyakit apa-apa. Dan si pinjol ini malah berkata begini. Dibikinin itu dok surat izin dokter supaya saya tuh sakit loh dok. Ini saya duduk. Nggak mungkin, vonis dokter salah satu apalagi di multiverse ajab ini sudah 100% terbukti ampuhnya. Dan setelah di rumah si pinjol ini malahan mau rebahan aja dan tidak mau bekerja. Padahal si pinjol ini tidak memiliki riwayat penyakit apa-apa, deril penyakit kaum rebahan. Dan malahan si pinjol ini berkata seperti ini. Nggak, saya ini sakit nggak? Saat di kantor, pinjol ini asik scroll TikTok dan tibalah pemain figura ini menagih laporan pekerjaannya. Namun si pinjol ini seenak jidatnya bilang kalau laporan tersebut belum selesai. Dan tibalah si bosnya datang dan langsung memecat si pinjol ini. Mampus lu kampret. Kamu saya pecat. Setibanya di rumah, sang istri malah bingung, sang suami malah cepat duluan dan seharusnya si istri ini harusnya senang. Dan si Inem ini malah berbacot ria di hadapan suaminya yang membuat telinga si pinjol ini sakit seperti disiksa di neraka. Keesokan harinya si pinjol ini dibangunkan istrinya untuk mencari pekerjaan lagi. Karena sang istri ini malu karena utangnya sudah menumpuk di warung untuk kebutuhan keluarganya. Jantung saya tuh suka berdebar-debar. Sakit apa? Coba jantung itu kalau tak berdebar-debar namanya sudah koit. Ya wajar. Dan setelah kena ngomel, kena ulti bacutan istrinya, akhirnya si pinjol ini mencari pekerjaannya dengan terpaksa. Kalau nggak niat bekerja ya nggak usah nikah. Singkat cerita, pinjol ini akhirnya mendapatkan pekerjaannya yang menjadi supir taksi. Namun apa daya, kaum rebahan yang sudah melekat pada darah dagingnya, si pinjol ini pun menolak penumpang yang sudah masuk. Mbak, maaf ya, saya lagi mau narik mbak. Dan setelah menyetorkan setoran kepada bosnya, si pinjol ini tak mencapai targetnya dan langsung kena pecat. Kerja kok nggak niat. Saya pecat. Tibalah di rumah, si pinjol ini kena ulti istrinya lagi dengan bacotan ria yang berfaedahnya. Dan si pinjol ini mau bekerja tapi banyak santainya, kayak di negeri Wakanda, santai dan dapat cuan tetap mengalir dari rakyatnya. Scene berpindah di mana si pinjol ini tetap mencari bekerja, selalu dapat pekerjaan, namun selalu dipecat karena terlalu banyak santai-santainya. Dan betapa gobloknya pemilik rumah ini, rumahnya kemalingan, bukannya mengejar maling tersebut malah masuk ke dalam lagi. The Real Minion level 00,1. Di tengah malamnya saat pinjolnya sedang tidur, sang istri yang solehah ini mendoakan sang suami supaya cepat login ke neraka. Dan keesokan harinya si pinjol ini mendapatkan pekerjaannya lagi. Gampang banget, nggak kayak gua, cuaks.
Namun lagi-lagi si pinjol ini selalu kena banet lagi oleh bos-bosnya karena selalu menolak pekerjaan tersebut. Ya maunya yang deket-deket terus. Kan kasihan anak yang lain. Hari ini juga kamu saya pecat. Kalau nggak punya orang dalam ya gitu. Seharusnya kalau nggak punya orang dalam jangan banyak alasan kena banet lagi kan. Kemudian pinjol ini berbaju ria dalam hatinya seperti ini. Tapi nggak ada satupun yang bisa bikin saya nyaman. Ternyata semuanya. Yah elah, nggak ada pekerjaan yang enak dan santai kecuali bekerja di negeri Wakanda. Dan saat di rumah si pinjol ini lagi-lagi acting kedinginan supaya tidak kena ngomel istrinya karena selalu kena banet dari si bos-bosnya yang terdahulu. Dan pada akhirnya si pinjol ini pergi ke dokter untuk mengecek sesuatu dari dalam dirinya. Namun si dokter ini malah tidak menemukan penyakit apa-apa. Randy itu tidak stroke. Bagaimana kalau... Dan setelah ke dokter lain, si pinjol ini punya akal-akalan akan menukar cairan Coca-Cola miliknya dengan pasien yang mempunyai penyakit ginjalnya yang sudah tidak berfungsi lagi. Bisa-bisanya si pinjol ini memiliki pemikiran yang seperti itu, padahal orang lain menginginkan tubuh sehat, lah dia sebaliknya. Ya memang gak ada otaknya nih. Dan setelah diperiksa oleh dokter langganannya, si pinjol ini yang didiagnosa ginjal yang kurang bermasalah. Seenak jidatnya si dokter ini mendiagnosa pengeluaran bulannya cuci darah sebesar ini. 5 juta per bulan, Bu. Scene berpindah di rumah sang istri, si Inem jadi semakin rajin mengurus sang suami yang sedang pura-pura sakit ginjal ini. Dan sang suami atau si pinjol ini malah senang dia akan rebahan saja di kasur tanpa harus mendengarkan bacotan pedas dari telinganya. Kayak kena stroke aja, padahal kan bisa minum sendiri. Singkat cerita, si Inem ini ingin mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya. Asik. Dan si pinjol ini malah senang yang akan jadi tulang punggung keluarga adalah istrinya. Lah, kok jadi beban? Asik. Tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga itu bukan. Singkatnya, si Inem ini mengasih kabar pada pinjol bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan. Di saat istrinya ini sedang bekerja, si pinjol ini malah enak-enakan nongkrong sambil main game FF versi dewasa. Di saat yang sama, si pinjol ini malah digerebek istrinya yang sedang nongkrong di kafe bersama teman-temannya. Yang penting kerja, itu namanya hidup. Di rumah, si pinjol ini mengeluarkan bahwa tanggungan keluarganya dan dosa istri dan anaknya akan dilimpahkan kepada si pinjol ini. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga itu selalu dibebani. Karena tidak kuat mendengarkan bacotan istrinya, si pinjol ini meninggalkan rumah beserta anak dan istrinya dan cuma meninggalkan surat yang sudah ada suaranya. Kami para laki-laki mau menikah, itu karena ingin bahagia. Karena saya sudah tidak tahan sama yang namanya ikatan pernikahan. Setelah kepergian sang suami, Inem dan anak-anaknya karena rumahnya sudah dijual oleh si pinjol dan uangnya dihambur-hamburkannya bersama teman-teman dajalnya. Kita kembali ke pinjol yang tak punya uang, akhirnya menjual jam tangannya ke tukang servis elektronik dan bukan ke tukang jam tangan. Gope dah. Cuma 500. Iya, nggak usah nambah lagi. Tak lama setelah itu, preman cap gajah ini mengikutinya dan akan merampas semua uangnya. Namun, inilah yang terjadi. Cah elah, minion kampret ini malah main ponis langsung tanpa berpikir dahulu. Seperti itu dia mau ngambil uang saya, bukan saya kan. Jangan tabrak mobil, Pak. Maaf. Kan Setelah 1 tahun berlalu, si pinjol ini dalam penjara. Entah kenapa tiba-tiba sakit perut kayak sedang mengalami seperti harakiri. Dan setelah diperiksa, si pinjol ini mengalami gangguan ginjalnya. Loh, jadi terkabul doanya, kan bangke. Dan harus melakukan pencucian darahnya setiap bulannya. Setelah keluar penjara, si pinjol ini jadi kismin dan meminta sumbangan untuk dirinya bertahan hidup. Namun apa yang terjadi, yang keluar ternyata adalah anaknya sendiri dan sudah kismin baru minta maaf dan baru balik kepada istrinya. Enak bedah hidupnya ini, tidak tahu diri. Cukup. Apapun alasan. Malam harinya si pinjol ini alias si kismin yang bertobat dan meminta ampunan. Dan setiap harinya si pinjol ini bekerja serabutan dan cosplay menjadi pemulung.
yang kemarin nih. Hingga pada suatu ketika, si pinjol ini asik menjadi cosplay jadi pemulung melihat jambret yang sedang kabur karena si pinjol ini ingin rumah buat anak istrinya dan inilah yang ia lakukan. Papa mau? Kerja di tempat ibu? Dan seenak jidatnya, ibu ini menawarkan kerja di rumahnya enak bedah karena sudah menolong dirinya. Singkat cerita, si pinjol ini sudah bekerja di rumah ibu juragan tadi yang mempunyai anak yang memiliki mata Byakugan milik Hinata. Dengan wajah memelasnya, si pinjol ini menceritakan kesalahan di masa lalunya. Sekarang keluarga bapak ada di mana? Dan tibalah saat pada gajian, si pinjol ini malah menyuruh majikannya lah yang menyimpan uang gajiannya untuk ditabung. Tak berselang lama, si pinjol ini terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan sebentar lagi akan login ke neraka jahat. Di sana, si pinjol ini menitipkan surat yang ada di kamarnya untuk diserahkan kepada istrinya. Sesampainya di rumah si Inem, ibu juragan ini menceritakan kalau si pinjol ini dan sudah berubah dan menjadi tobat akan menjadi Power Ranger merah. Namun, si Inem ini kembali berbaju ria tentang masa lalunya yang terlalu menyakitkan. Kami tidak bisa beli makanan karena Hingga pada saat membaca suratnya, mereka berdua malahan menangis berjamaah. hamba dan anak-anak masih sakit hati atas perbuatan. Tak berselang lama, istri dan anak-anaknya ini menjenguknya ke rumah sakit karena surat cinta dari Starla. Dan tiba-tiba saja si pinjol ini sudah terbanirkan ke alam baka. Si Inem dan anak-anaknya pun akhirnya mendapatkan uang tabungan mendiang suaminya dan rumah yang terdahulunya akhirnya berhasil didapatkannya berkat bantuan si ibu juragan ini. Dan inilah akhir ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian.